Suatu malam di awal Oktober, hujan gerimis turun pelan di sepanjang jalan Tarutung Siborong-Borong. Lampu kendaraan memantul di aspal yang basah, seperti serpian cahaya yang menari di kegelapan. Dari sebuah warung tua sederhana di pinggir jalan, terdengar alunan gitar, dipetik perlahan, penuh rasa. Di dalamnya, beberapa pria Batak duduk melingkar. Gelas tuak bergantian terangkat, tawa sesekali pecah, lalu suasana kembali tenggelam dalam lagu. Malam itu mereka menyanyikan bukan satu dua lagu, tetapi deretan lagu yang begitu akrab di telinga orang Batak. Lisoi mengalun penuh semangat, disusul Pulau Samosir, kemudian Rura Silindung, dan tak lama setelah itu, Anak Koki Doha Moraon Diau. Tak ada kertas lirik, tak ada nada yang meleset. Lagu-lagu itu hidup di dalam diri mereka. Namun ketika saya bertanya pelan, siapa pencipta lagu-lagu ini? Suasana yang tadinya riuh mendadak hening. Ada yang mencoba mengingat, ada yang menebak, ada yang keliru menyebut nama. Padahal lagu-lagu itu telah puluhan tahun dinyanyikan. Di pesta pernikahan, di lapo-lapo, di radio, di panggung-panggung besar, dari generasi ke generasi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia hampir menjadi bagian dari sejarah lagu kebangsaan Indonesia. Di saat musik Batak masih berjalan dalam pola yang itu-itu saja, ia berani membawa rumba, tango, waltz, bahkan caca ke dalam musik Batak. Di saat hal itu belum lazim, belum umum, bahkan belum terfikirkan. Namanya adalah Nahum Situmorang, seorang maestro yang melahirkan begitu banyak lagu abadi. Namun ironisnya, ia mengembuskan nafas terakhirnya dalam kesunyian. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa gemuruh penghormatan sebesar gemuruh lagu-lagunya sendiri. Karyanya hidup di setiap suara yang menyanyi, di setiap pesta yang menari, di setiap hati yang rindu kampung halaman. Dan inilah kisah tentang seorang legenda, seorang maestro musik Batak yang lagunya lebih dikenal daripada dirinya. Nahum Situmorang lahir di Sipirok pada 14 Februari 1908. Ia adalah anak kelima dari 8 bersaudara, putra seorang guru bernama Kilian Situmorang. Di masa ketika pendidikan belum merata, ketika kemampuan membaca masih menjadi kemewahan, menjadi guru bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah simbol kehormatan, simbol kemajuan. Di lingkungan seperti itulah Nahum tumbuh. Lingkungan yang menjunjung tinggi ilmu, menjaga disiplin, menghormati pendidikan. Ayahnya kerap berpindah tempat tugas mengajar. Dari dinamika itulah karakter dan cara pandangnya dibentuk. Ia belajar bahwa hidup adalah tentang tanggung jawab, tentang pengabdian. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, bakat musiknya mulai terlihat. Ia tidak hanya menyanyikan lagu orang lain, ia mulai menciptakan nada, merangkai liriknya sendiri. Kepekaannya terhadap melodi, terhadap bunyi, terhadap struktur nada tumbuh perlahan, seiring kedewasaan intelektualnya. Kemampuan yang kelak menjadi fondasi karya-karyanya yang besar. Perjalanan pendidikannya membawanya di Quake School di Lembang, Bandung. Ia lulus pada tahun 1928. Tahun itu bukan tahun biasa. Tahun itu adalah tahun Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dan tanpa ia sadari, hidupnya akan bersentuhan langsung dengan sejarah bangsa yang sedang lahir. Pada tahun yang sama, di tengah gelora persatuan, diadakan sayembara untuk menentukan lagu kebangsaan Indonesia. Nahum ikut serta. Ia bukan sekadar peserta. Ia berhasil meraih posisi juara kedua. Juara pertama dimenangkan oleh Wage Rudolf Supratman dengan lagu Indonesia Raya. Sejarah mencatat nama Supratman dengan tinta emas. Namun sedikit yang mengetahui, di posisi kedua berdiri seorang pemuda Batak dari Sipirok, seorang guru muda, seorang komponis yang hampir menjadi suara bangsa. Bayangkan sejenak, jika keputusan waktu itu berbeda, jika Nahum yang terpilih, mungkin setiap upacara bendera hari ini akan menyebut namanya. Namun sejarah memilih jalannya sendiri. Ia tidak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Ia kembali ke Sumatera dan hidupnya terus berjalan. Tahun 1929,
Nahum mulai bekerja di sekolah swasta Batak State Studi Fonds di Sibolga. Ia mengabdi di sana hingga 1932. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mau menjadi pegawai kolonial. Padahal peluang itu ada. Pilihan itu bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia memiliki prinsip. Tahun 1932, ia kembali ke tanah Batak, yaitu Tarutung. Di sana ia bergabung dengan abangnya, Guru Sopar Situmorang. Bersama-sama mereka mendirikan His Particular Institute for Western Ledgers on the West. Ia memilih membangun dari akar. Di tengah kesibukan mengajar, ia tetap mencipta. Musik tidak pernah meninggalkannya. Tahun 1936 di Medan, rombongan musiknya yang dipimpin oleh Raja Buntal Sinambela, putra Raja Sisinga Mangaraja ke-12, memenangkan sayembara. Itu bukan sekadar kemenangan, itu adalah pengakuan bahwa ia telah berdiri di tengah arus budaya Batak yang besar. Memasuki masa pendudukan dan revolusi, kehidupan menjadi berat. Tahun 1942 hingga 1945, ia mengelola restoran, bekerja keras untuk bertahan. Tahun 1945 hingga 1949, ia menjual perhiasan. Namun di tengah tekanan ekonomi dan gejolak politik, ia tetap menciptakan lagu-lagu perjuangan. Musik baginya bukan pelarian. Musik adalah keteguhan. Musik adalah cara menjaga semangat zaman. Tahun 1949, ia pindah ke Medan. Ia menjadi broker mobil, mengelola usaha, tetapi musik tetap menjadi pusat hidupnya. Ia tampil di RRI bersama kelompok band yang ia bentuk. Ia memainkan piano, biola, bass betot, trompet, perkusi, selain gitar. Ia bukan hanya pencipta lagu, ia adalah musisi seutuhnya. Dan Medan menjadi panggung yang lebih luas baginya. Periode 1950 hingga 1960 menjadi masa paling produktif dalam hidupnya. Sekitar 144 lagu lahir dari tangannya. Lagu tentang alam, tentang rindu kampung halaman, tentang cinta, tentang nasihat hidup, tentang kesedihan, tentang kegembiraan. Yang membuat Nahum berbeda bukan hanya jumlah karyanya, tetapi keberaniannya melakukan terobosan musikal. Kontribusinya yang paling monumental adalah keberaniannya membawa warna baru dalam musik Batak. Ia memadukan irama rumba, tango, waltz, cha-cha, calypso, foxtrot, bahkan blues dengan lirik dan jiwa Batak yang kental. Ia menyatukan harmoni gereja yang terstruktur dengan irama global yang dinamis. Musik Batak tidak kehilangan identitasnya, justru menjadi modern tanpa tercerabut dari akarnya. Mereka tampil di istana presiden, di instansi pemerintah, di kedutaan besar asing, siaran langsung di RRI, hingga komunitas Batak di perantauan. Dalam tur itulah, ia merekam lagu-lagunya dalam bentuk piringan hitam di Lokananta. Karyanya menjadi abadi. Nahum dikenal sering menghabiskan waktu di lapo-lapo tuak di Tarutung, Sibolga, dan Medan. Namun ada satu detail kecil yang sangat simbolis. Ia tidak minum tuak. Ia memilih minuman soda, yaitu Orange Craft. Di tengah gelas-gelas tuak dan tawa param itu, ia justru menjadi pengamat. Ia menyerap cerita, keluhan, candaan, cinta, patah hati dan rindu, dan kegelisahan masyarakat. Lapo baginya laboratorium sosial, tempat ia menemukan inspirasi. Dari percakapan sederhana di kedai itulah, lahir lagu-lagu yang kini kita anggap klasik. Lagu-lagunya bukan hasil imajinasi kosong, ia lahir dari realitas hidup masyarakat Batak. Suatu malam pada Oktober 1959, Nahum melintas di Jalan Ambon, Medan. Ia mendengar tangisan bayi dari sebuah rumah. Seorang ibu sedang menimang anaknya, mengeluh karena suaminya belum pulang. Dari peristiwa sederhana itu, lahir lagu Modom Madamang. Lagu itu bukan sekadar nyanyian. Ia adalah potret kesetiaan dan perjuangan seorang perempuan Batak. Dari satu tangisan bayi, Nahum menangkap esensi kehidupan rumah tangga dan mengubahnya menjadi karya abadi. Namun di balik produktivitas dan kejeniusannya,
ada sisi personal yang sunyi. Nahum tidak pernah menikah. Hingga akhir hayatnya, ia hidup sendiri. Ada cerita tentang cinta yang tidak terbalas, tentang seorang gadis yang akhirnya menikah dengan orang lain. Kebenaran detailnya mungkin tidak sepenuhnya tercatat. Namun yang jelas, banyak lirik Nahum mengandung kedalaman emosi yang lahir dari pengalaman batin yang kuat. Pada tahun 1966, kesehatan Nahum Situmorang mulai menurun sehingga ia harus menjalani perawatan selama hampir 3 tahun. Pada 17 Agustus 1969, pemerintah Indonesia menganugerahkan anugerah seni kepadanya sebagai pencipta lagu rakyat Batak yang paling berhasil. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan negara atas dedikasinya dalam memperkaya seni dan budaya bangsa. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 20 Oktober 1969, Nahum Situmorang wafat di Medan setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya. Meski telah tiada, namanya tetap hidup melalui karya-karyanya. Pada tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali memberikan piagam tanda penghormatan sebagai pelengkap penghargaan sebelumnya, sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasanya di bidang seni dan budaya. Selain itu, namanya juga diabadikan sebagai nama jalan di Tarutung dan kawasan sekitar Danau Toba. Jejak pengabdiannya tidak pernah terhapus oleh waktu. 100 lebih lagu, puluhan tahun lintas generasi. Ia tidak meninggalkan harta, ia meninggalkan nada, dan nada itu masih hidup. Selama satu saja pesta Batak masih menggema, selama satu saja perantau masih terdiam mendengar Rura Silindung, selama satu saja orang tua masih bangga menyanyikan Anak Kokido Hamoraon Diau, nama itu tidak akan runtuh. Nahum Situmorang bukan sekadar pencipta lagu, tetapi fondasi. Bukan sekadar bagian dari sejarah, tetapi bagian dari identitas. Dan selama lagu-lagunya masih dinyanyikan, ia tidak pernah benar-benar pergi.